Kita lihat Sayyidina Bilal, seorang mantan budak yang berkulit hitam. Walaupun dia itu disiksa, walaupun dia itu disakiti, tapi dia sudah terlanjur bahagia dengan Allah. Sehingga kalimat Allah ketika dia itu setiap kali dipukul dengan batu dan ditindih dengan batu yang besar dan yang berat, saat itulah ketika mengucapkan Allah, hilang itu rasa sakit sebenarnya. Sehingga suatu waktu ketika sudah bercampur di dalam dada kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang notabene kita ini harusnya ini yang ditanamkan dalam hati kita. Kalau kita cinta kepada perempuan, kita cinta kepada istri kita, kita cinta pada anak kita, berapa kali kita itu sudah disusahkan oleh mereka. Tapi cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya hanya bisa membahagiakan kita selalu, memberikan nikmat kita selalu. Tapi kita lupa kepada yang demikian itu. Sayyidina Bilal sudah merasakannya. Sehingga ketika Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia, Sayyidina Bilal seakan-akan tanpa arah. Semua harapannya sia-sia, musnah. Seakan-akan sudah tidak ada lagi nafsu hidup, itu tidak ada lagi. Sehingga 3 hari 3 malam dia tidak makan, dia tidak bekerja. Masalahnya mungkin dia kuat tidak makan, tapi keluarganya. Sehingga kemudian setiap dia itu keluar, dia menangis. Di dalam rumah dia menangis. Karena kau sudah melihat dan memandang wajah Nabi Muhammad, nggak ada kemuliaan lebih daripada itu. Nggak bisa ditukar, walaupun kita punya uang banyak melimpah, nggak bisa ditukar. Orang yang sudah pernah mimpi Nabi Muhammad, kenikmatannya melihat Nabi Muhammad melebihi daripada nikmat istri yang cantik apapun, melebihi. Cinta pada Muhammad luar biasa. Sehingga apa yang dirasakannya itu membuatnya dia tidak bisa makan, keluarganya tidak bisa makan. Maka kemudian dia datang kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, izinkan aku untuk keluar dari Madinah. Apa jawab Abu Bakar? Tempat di situ ada kekasihmu yang selalu banyak kenangan dengan kekasihmu, kemudian kau akan tinggalkan. Apa kata beliau? Justru karena itulah aku akan meninggalkan. Bagaimana aku akan tenang di sini? Aku punya kewajiban memberi kehidupan kepada keluarga aku. Aku tidak bisa bekerja. Ketika aku berjalan di mana saja di Madinah, aku tampak bayangan Nabi Muhammad. Sehingga tetap tidak boleh sama Abu Bakar Siddiq. Di saat itulah kemudian saya Bilal bin Rabah, beliau katakan, ketika engkau beli aku, lalu kemudian engkau merdekakan aku, apakah maksudmu supaya engkau bisa mendikte aku dan mengendalikan aku? Kalau tidak, aku mau membeli kamu dan merdekakanmu karena Allah. Kalau begitu lepaskan aku. Baru kemudian Abu Bakar Siddiq mengizinkannya. 1 tahun dia itu di Syam. Begitu dia itu berada di Syam, suatu waktu dia tidur, dia bermimpi Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Bilal, ma hadzal jafa? Apa ini kekerasan hati ini? Ama ana laka an tazurani? Apakah sudah belum datang waktunya untuk kamu itu berziarah padaku? Sampai dirindukan Nabi Muhammad. Baru 1 tahun dirindukan Nabi Muhammad. Apakah kita termasuk dirindukan oleh Nabi Muhammad? Tergantung bagaimana cinta kita pada Nabi Muhammad. Nabi yang mencintai kita melebihi daripada cinta orang tua kita kepada kita. Nabi yang mencintai kita melebihi daripada cinta kita sendiri kepada diri kita. Oleh karenanya kalau kita ingin dicintai Nabi Muhammad, lakukan semuanya untuk Nabi Muhammad. Kita berdakwah untuk Nabi Muhammad, kita bekerja untuk Nabi Muhammad, kita cari uang untuk Nabi Muhammad, semuanya untuk Nabi Muhammad. Nanti kita akan termasuk yang disambut oleh Nabi Muhammad dan dipeluk oleh Nabi Muhammad. Mudah menyenangkan Nabi Muhammad. Sampaikan kepada mereka, ini ada majelis, ayo ikut bersamaku, ayo hadir. Kalau kita mau menyenangkan Nabi Muhammad, subhanallah, begitu dia bangun, dia dalam keadaan menangis. Lalu dia berkata pada istrinya, siapkan kudaku, siapkan bekalku, aku akan berangkat menuju Madinah. Aku sudah rindu kepada Nabi Muhammad. Berangkatlah beliau yang biasanya dari Syam menuju Madinah itu harus beristirahat, dia tidak ada istirahatnya, terus dipacu kudanya, pacu. Kekuatan cinta yang sangat luar biasa. Sehingga pada saat itulah kemudian ketika sudah mendekat kepada Madinah, tanpa dipacu lagi keduanya, saking rindunya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Begitu sampai di pusara Nabi Muhammad, maka beliau itu berguling-guling, menangis-nangis memeluk Nabi Muhammad. Sehingga ketika didengar
Sayyidina Bilal bin Rabah datang, maka sahabat-sahabat Nabi datang semuanya mau lihat Sayyidina Bilal dalam keadaan menangis semacam itu. Banyak di antara mereka yang menangis, sedih, memeluk, memberikan seperti mendiamkan seorang anak ketika menangis. Sampai kemudian karena mereka itu ingin mengenang dan mengulang memori Nabi kita Muhammad SAW, maka kemudian mereka meminta pada Sayyidina Bilal, Bilal, azanlah untuk kami sebagaimana engkau telah azan di masa Nabi SAW. Apa katanya Sayyidina Bilal? Aku tidak mampu lagi. Aku semenjak Nabi SAW meninggal, aku tidak pernah azan. Dimanapun aku tidak pernah azan. Setiap kali aku azan, aku ingat Nabi Muhammad. Semua aktivitas yang ada kaitannya dengan Nabi Muhammad, maka dia tidak bisa melakukannya. Sampai kemudian datang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, sehingga kemudian keduanya berkata, ya Bilal, azan lana kama azanta li jaddina. Azanlah untuk kami sebagaimana kau telah azan untuk kakekku. Di saat itulah kata Sayyidina Bilal, demi Allah wahai anak cucu Nabi Muhammad SAW, telah meminta kepadaku Abu Bakar, telah meminta kepadaku Utsman, telah meminta kepadaku Umar, telah meminta kepadaku sahabat-sahabat yang besar, tapi aku menolaknya. Tapi kalau engkau yang mintanya, apa yang aku katakan di depan datukmu Nabi Muhammad kalau aku menolak permintaanmu? Sementara aku selalu teriang-iang ketika datukmu sujud, engkau selalu naik di atas pundaknya, engkau selalu dicium pipi dan juga mulutnya. Apa yang aku akan katakan? Sehingga kemudian karena permintaan Sayyidina Husain barulah diazan. Ketika beliau azan, subhanallah, seluruh penduduk Madinah keluar, yang laki, yang perempuan, semuanya keluar karena teringat memori kenangan yang indah bersama Nabi Muhammad. Sehingga mereka itu berkata sambil menangis, Abu Isa Nabi Muhammad, Abu Isa Nabi Muhammad, apakah dia bangkitkan lagi Nabi Muhammad? Semuanya datang ke sana sampai ketika Sayyidina Bilal mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, beliau pingsan, tidak kuat untuk melanjutkan. Ketika Sayyidina Bilal dalam keadaan sakaratul maut, di saat itulah istri dan anak-anaknya mengelilingi beliau dan beliau berkata, wa tarabah, alangkah susahnya, alangkah sedihnya. Apa kata Sayyidina Bilal? La bal wa tarabah, tidak, demi Allah yang aku rasakan bukan senang, bukan susah, bukan sedih, tapi aku rasakan sekarang senang. Wadan alqa Muhammad dan wahizbah, karena besok aku akan berjumpa dengan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad.